Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 9 SMP 1 Balendah, gimana kabarnya? Sekarang adalah materi Ibu tentang iman kepada hari akhir yang selanjutnya, ya. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu, ya. Ikuti sama-sama. Raditu billahi robbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pada kesempatan yang lalu kan sudah diterangkan tentang iman kepada hari akhir, yang pengertiannya yaitu mengimani dengan sepenuh hati bahwa nanti semua manusia atau semua makhluk Allah akan hancur atau akan mengalami akhir, akan mengalami kematian, semua makhluk Allah. Nah, sekarang kita ke materi yang selanjutnya, yaitu ketika terjadinya kiamat sugro, ya semuanya kan akan mengalami kematian, ya, kematian. Matinya bisa macam-macam, bisa melalui bencana, bisa melalui sakit, bisa melalui meletus gunung, bisa banjir, bisa juga kecelakaan atau lain sebagainya, yang ujung-ujungnya manusia akan mengalami kematian. Ya, kan namanya juga makhluk Allah, pasti akan berakhir. Ya. Nah, sekarang kita bahas apa saja atau alam apa saja yang akan dilalui oleh manusia kalau sudah mati. Ya. Mungkin ada yang bertanya nih, kok kenapa Ibu belum mati kok tahu bisa menerangkan ini? Ya tentu saja jawabannya bukan dari Ibu, tapi dari keterangan-keterangan yang diambil dari firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Ya, bisa juga hadis-hadis Nabi. Nah, kalau kita beriman, walaupun belum terjadi, mati itu belum terjadi, tapi kita harus beriman, harus percaya. Siapa lagi yang harus kita percayai kecuali Allah, ya? Nah, makanya apa yang akan dilalui oleh manusia kalau sudah meninggal, sudah mati, apa saja? Berdasarkan keterangan-keterangan Allah, yaitu kita akan memasuki alam kubur. Ya, jasadnya kita kan ruhnya sudah tidak ada, tinggal jasadnya, maka kita harus dikuburkan. Tetapi menurut ulama bahwa alam kubur itu bukan di kuburan itu, atau alam barzah itu bukan di situ, tapi yaitu alam hanya Allah yang tahu, yaitu setelah kita mati masuk ke kuburan, jasadnya masuk kubur, ruhnya di alam barzah. Allah saja yang tahu. Nah, sudah di alam barzah, apa yang akan dilalui oleh manusia? Berdasarkan keterangan bahwa setelah di alam barzah nanti akan menunggu akan terjadinya kiamat kubro. Kiamat yang total itu, semua yang akan hancur. Nah, ditandai dengan ini, wa nufiha fis suri man fis samawati wa man fil ardi illa masya Allah. Jadi akan ditiupkan sangsakala, ya, suara, walau alam tidak tahu,
tidak bisa menggambarkan walau alam. Nah, setelah ditiupkan sangkakala, maka apa yang ada di bumi akan atau ada yang di langit semuanya akan hancur, akan terjadi kehancuran. Nah, setelah itu terjadilah kiamat kubro, di mana semuanya akan hancur makhluk Allah, berterbangan gunung-gunung, memuntahkan semua isinya. Kemudian manusia seperti seperti belalang yang bertaburan, planet bertabrakan. Wah, saking dahsyatnya ya, tidak terbayang oleh kita ya. Jadi yang ada di langit dan di bumi semuanya akan mengalami kehancuran. Nah, setelah semua hancur, maka manusia yang ada di alam barzah akan dibangkitkan, akan mengalami atau menuju yaumul ba'ats. Ba'ats itu yaitu dibangkitkan lagi. Oh, dibangkitkan lagi ya? Ingat cerita itu, cerita Ashabul Kahfi yang sudah tidur mati 300 tahun, bagi Allah mudah akan dibangkitkan ya. Nah, semua akan mayub asufil kubur, semua akan dibangkitkan. Ba'as mudah bagi Allah ya. Maka banyak orang yang nggak percaya, udah mati mah mati aja seperti binatang. Tidak begitu. Kalau manusia akan dibangkitkan lagi. Dari mana keterangannya? Banyak hadis Nabi, banyak keterangan dalam Al-Quran akan dibangkitkan. Setelah ba'as, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, maka akan mengalami atau dia akan datang ke alam mahsyar, disebut juga hasyar. Yaumul mahsyar itu semuanya dikumpulkan ya. Nah, akan dikumpulkan. Nah, sekarang balik lagi, mana nih dalilnya kok manusia dibangkitkan? Ini manusia fisuri faizahum minal azdasi ila rabbihim yansilun. Semuanya akan menuju Allah, akan setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, semuanya akan bangkit, ba'as ya. Nah, setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar, disebut juga dengan yaumul mahsyar atau alam mahsyar. Nah, itu tergantung amalnya. Kalau amalnya baik di dunia, ya kita dikumpulkan tenang-tenang aja, kalem aja. Tapi kalau orang yang tidak baik, ibadah tara, sholatnya tara, ngajinya juga nggak pernah, dia gelisah, bingung ke ditu dia, menunggu balasan dari Allah, gelisah. Ada yang nangis, ada yang wah sedih, ada yang merasa kepanasan, tergantung amalnya ya. Maka kita juga harus ibadahnya supaya nanti tenang. Coba sekarang gini aja, kalau ada anak nih siswa, yang satunya dia berbuat salah, yang satunya tidak berbuat salah, atau misalkan dia mencuri, yang satunya tidak mencuri, semuanya nih di kelas ada yang kehilangan misalkan. Kalau yang nggak berdosa atau tidak melakukan, tenang-tenang aja kan, santai aja. Tapi kalau orang yang melakukan salah itu atau mencuri itu, pasti itu dia gelisah dalam hatinya, malah ke dalam wajahnya akan tersirat tuh wajahnya, dia gelisah. Kemudian jantungnya akan berdebar terus, wah, berdenyutnya keras.
dan akan terlihat dari gerak-gerik tubuhnya. Begitu pula nanti di alam mahsyar. Amalnya baik, kalem aja, santai aja. Kalau orang yang tidak baik, gelisah, nangis, bingung. Wah, kadu tuh kadu ya Allah. Nah, itu ya, jadi alam mahsyar. Setelah di alam mahsyar dikumpulkan nih manusia semua, maka akan mengalami yaumul mizan. Biasanya gabung nih mizan dan hisab. Mizan itu ditimbang amalnya, hisab dihitung. Mana bu dalilnya kok di mizan ditimbang amalnya? Mana dalilnya? Dari mana? Surah Al-Zalzalah ya. Fa amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Fa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang mengerjakan amal baik sedikit pun, yang berat amal baiknya, maka dia ada di dalam kenikmatan, dalam keridhaan Allah. Barang siapa yang tidak berbuat yang ringan amal baiknya, maka dia ada di neraka hawiyah ya. Kama adokamahiyah narun hamiyah. Apa itu hawiyah? Api yang sangat panas ya. Nah, itu adalah dalil bahwa nanti katanya amal manusia itu ditimbang. Dan amal yang pertama akan dilihat oleh Allah, dihisab, ibadah apa? Nah, ibadah yaitu apa? Sholat. Sholat kan cuma 5 menit, tapi malasnya minta ampun ya. Tapi kalau main game 2 jam, wah anteng aja. Nah, oleh karena itu mulai sekarang kamu harus sadar bahwa nanti di akhirat pasti akan ditimbang amalnya. Dan menurut hadis Nabi bahwa yang paling pertama masuk surga adalah orang yang miskin tapi ibadah. Karena apa? Karena apa? Nah, hartanya kan nggak banyak. Diaudit sama malaikat, nah ini mah sedikit. Beda dengan yang kaya. Wah, dari mana nih harta? Untuk apa? Hartanya halal apa enggak? Lah, riweuh ya. Jadi lama itu, repot. Nah, sekarang dihisab juga. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Qari'ah ya. Barang siapa yang berbuat baik akan kelihatan walaupun dia sebiji sawi. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat salah, berbuat dosa, walaupun dia sebiji sawi pun yang kelihatan, ada balasannya. Dihisabnya selektif. Ya, hisabnya selektif. Benar bu, dihisab, di mizan. Nggak percaya? Di dunia ada kan? Di dunia ada CCTV. CCTV itu buatan manusia. Tapi kalau ini CCTV-nya siapa? CCTV-nya malaikat. Nggak ada yang lepas satu. Kalau CCTV-nya malaikat sampai ke dalam hati, ke niat hati, bisikan hati yang halus, orang lain nggak tahu, malaikat mah tahu. Nah, oleh karena itu mulai sekarang kita harus persiapkan, kita yang lurus-lurus aja, yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan agama. Kalau sesuai dengan agama, tenang nggak? Ya tenang ya. Nah, itu dihisab. Terus dihisabnya tadi tergantung amalnya ya, sangat selektif juga. Setelah itu setelah sudah ini melalui semua proses, akan mengalami balasan. Manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. Kalau balasan pasti ada 2, baik buruk kan gitu. Pasti ada surga, neraka
Mana? Nah, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat. Pada hari itu akan didapatkan semua manusia apa yang telah diperbuat dalam kebaikan atau dalam kejelekan, keburukan. Nah, ini surga neraka. Gambaran surga ya nikmat yang diridhai Allah. Gambaran neraka menyedihkan, menyakitkan, menyeramkan. Ya. Nah, sekarang ini nanti di akhirat. Sekarang ibu mau tanya, di dunia ada surga neraka enggak? Nggak ada, Bu, nggak ada. Kalau kata ibu, surga neraka ada. Itu surga neraka kecil-kecilan, miniaturnya kecil-kecilan. Nanti belum yang itu nanti di alam akhirat. Yang surga kecil-kecilan udah ada. Contoh, orang yang berbuat baik. Kamu sebagai siswa baik, soleh, ibadah. Ya, ibadah. Mamahnya, orang tuanya dibantu oleh kamu kerjaan sedikit-sedikit. Tidak menyakitkan atau tidak sampai hati orang tua sakit atau jadi menangis. Sekarang gimana? Di dunianya enak gak? Pasti enak. Pasti oleh mamahnya pasti disayang. Ya, beda dengan anak yang nakal, bandel, ibadah tara, ngelawan, ngomong bentak-bentak orang tua. Pasti orang tua nggak suka kan? Nah, itu kecil-kecilannya surga neraka ada. Atau misalkan orang jahat, perampok, terus membunuh, terus apa saja lah yang pokoknya perbuatan yang jahat-jahat. Dengan orang yang tidak berbuat jahat, yang baik, soleh, selalu membantu orang lain, senyum, sodakoh sedikit-sedikit. Di dunianya enak. Kalau orang yang tadi itu merampok pasti kena masuk neraka. Nah, apa kalau di dunia ya kecil-kecilan, apa ya, jail ya, atau apa ya, apa namanya tuh, tahanan, ya, penjara. Nah, di penjara enak nggak? Enak, Bu, gratis. Emang gratis, tapi makannya makan apa dulu? Bebas enggak? Kalau kan kita walaupun makan seadanya bebas, mau kemana bebas. Tapi kalau di penjara, walaupun makan gratis, tetap aja nggak enak. Dibatasi, kebebasan dibatasi, suruh kerja, suruh apa. Wah, nah itu salah satu surga neraka kecil-kecilan yang ada di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Masa kamu tidak percaya? Kalau nggak percaya berarti nggak beriman kepada Allah tuh. Kalau nggak percaya berarti apa yang diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, nggak percaya tuh berarti tidak beriman. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang muslim ya, kita nih pelajar muslim, SMP 1 Bale Endah kelas 9. Nah, harus hati-hati dalam melangkah, berbuat baik, ibadah ulah ketinggalan ya, harus sedikit-sedikit. Nah, maka kita akan selamat nanti di akhiratnya, dan tujuan semua orang pasti akan menuju atau menginginkan masuk ke surga. Nah, itu ya. Nah, sekarang tadi ya surga neraka sudah. Bagaimana nih? Kalau udah belajar ini nanti lanjutan ini iman kepada hari akhir, bagaimana? Apa itu aja udah mendengarkan ibu sudah makan ya sedikit-sedikit. Dan tadi kalau yang berbuat baik akan menuju ke surga, akan
masuk ke surga, baik di dunia nanti juga di akhirat. Nah, oleh karena itu kita harus sekarang harus tahu kamu musuh kamu. Musuh kamu apa sih? Teman? Bukan. Musuh yang akan menjerumuskan kalian untuk masuk ke neraka ada, itu satu. Musuhnya apa? Syaitonir rajim, setan yang terkutuk. Nah, itu di dalam hati kamu udah harus tahu, ini musuh saya itu setan ya. Musuh saya setan. Setan itu semua akan menjerumuskan ke neraka. Nah, oleh karena itu kita harus sadar, saya punya musuh, harus dilawan. Ya, musuhnya tuh harus dilawan. Bangun subuh, ini setan tuh menutup telinga kalian, mendekap kepala supaya nggak bangun. Nah, tapi kamu sadar, oh ini harus dilawan nih setan nih. Nah, ibadah. Memang kalau setan itu akan menyuruhnya kepada yang ini, jadi menyuruhnya menuju ke yang ke neraka. Tapi oleh setannya diperlihatkan yang seperti indah-indah gitu, seperti yang senang gitu. Kalau setan, kalau yang ke menuju surga dihalang-halang, diperlihatkan malas, oream, padahal 5 menit sholat tuh malas. Tapi kalau yang menuju ke neraka oleh setan dibuat indah, dibuat ini juga, dibuat sebentar juga gitu, main game ya. Wah, pakai duit juga nih. Nah, sekarang tuh ada tuh game ya, seperti indah gitu, seperti sebentar, padahal waktu 5 jam terus duduk di itu, duduk sambil pegang HP 5 jam. Tapi oleh setan ditutupin, indah, bagus, udah nggak terasa lagi, main lagi. Tapi kalau mau sholat, aduh hoream, males, angop, helai gitu ya. Padahal baru Allahu Akbar langsung helai. Kenapa? Setannya mengganggunya gimana? Aduh males sih, horeamnya dingin nih, mau wudhu dingin. Tapi kalau yang tidak baik oleh setan ditutupin, oh, indah, bagus, seneng, nikmat, gitulah ini setan ya. Nah, jadi mungkin itu kesimpulannya, kamu harus beriman kepada hari akhir. Walaupun belum terjadi, kita harus beriman dengan caranya meyakini dan mempercayai apa yang difirmankan oleh Allah dalam Qur'annya, oleh Nabi, oleh Rasulullah dalam hadisnya, sehingga kita bisa melewati ini semua dan akan menuju ke surga. Maka kalau masuk ke surga, malaikat mengatakan salam, selamat datang ya. Nah, itu semua ya, mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan. Yang Ibu tadi suruh bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kamu nanti sukses di dunia, juga sukses di akhirat. Itu saja ya yang Ibu terangkan. Nanti tugasnya itu yaitu nanti melalui grup ya. Tapi Ibu berikan dari sekarang begini, silakan tulis oleh kamu, ambil dari surat Al-Quran gambaran orang yang masuk surga dan orang yang masuk neraka. Misalnya gimana makanannya oleh Allah diberikan apa ya, terus keadaan di surga neraka itu bagaimana. Nah, itu nanti tugasnya itu ya, nanti kumpulkan tugasnya, akan ke sekolah saja, nanti ada waktunya, nanti Ibu akan berikan info lagi. Mungkin itu saja ya, paparan dari Ibu. Semoga semuanya bisa mengamalkan sedikit-sedikit
semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, keluarga kamu juga semuanya ya, dan semuanya semoga semuanya sukses, baik di dunianya juga di akhiratnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.